Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan IPA B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan wujud. Anggota kelompok kami yaitu Fani Rahmawati, Fadila Febrijana, Raihan Mahmud, Santi Suryanti, dan Zalfa Azahra. Kita akan membahas tentang permasalahan, pengertian perubahan wujud zat, sifat zat, macam-macam perubahan wujud zat, perubahan fisika dan kimia, dan penerapan dalam kehidupan. Berpikir kritis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh nyata dari perubahan wujud karena kalor. Nah, pernahkah kalian mengamati gelas yang berisi es batu? Apa yang terjadi pada gelas yang berisi es batu tersebut? Nah, faktanya nih, ternyata pada suatu gelas yang berisi sebongkah es, bagian luar gelasnya itu muncul titik-titik air. Hal tersebut disebabkan karena suhu di dalam gelas lebih rendah daripada suhu udara di sekitar gelas. Udara di sekitar gelas mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda yang suhunya lebih rendah, uap air melepaskan kalor pada es dan gelas, sehingga terjadi proses pengembunan, dan uap air berubah menjadi titik-titik air yang menempel pada bagian luar gelas. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengertian dari perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat merupakan perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Misalnya, air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Kalor berpindah dari benda suhu tinggi ke benda suhu rendah. Kalor digunakan oleh benda yang suhunya rendah untuk menaikkan suhunya. Pada suatu titik tertentu, kalor yang mengalir pada benda digunakan untuk mengubah wujud benda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat zat. Jadi, zat itu tuh terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau zat padat itu mempunyai bentuk yang tetap, dan volumenya juga tetap. Kalau zat cair itu tuh mempunyai bentuk yang berubah-ubah, dan volumenya tetap. Sedangkan kalau zat gas itu tuh mempunyai bentuk yang berubah-ubah, dan volumenya juga berubah-berubah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama, dari padat ke cair itu tuh berarti mencair. Kemudian kalau dari cair ke padat itu berarti membeku. Nah, kalau dari padat ke gas itu berarti menyublim. Kalau dari gas ke padat itu mengkristal. Kalau dari gas ke cair itu tuh berarti mengembun. Nah, kalau dari cair ke gas itu menguap. Nah, mencair itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena zat padat menyerap kalor dari sumber panas di sekitarnya dan mengalami perubahan wujud zat atau menjadi cair. Contoh perubahan zat padat menjadi cair itu saat es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. Selanjutnya, membeku. Membeku ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Saat membeku, air akan melepaskan kalor sehingga energi untuk mengikat antar molekul akan berkurang sehingga regangan pada molekulnya akan mengecil. Kemudian akan membentuk molekul zat padat. Contohnya yaitu lilin cair yang didinginkan dan air yang didinginkan di freezer. Kemudian menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan maka akan habis. Hal ini disebabkan oleh panas yang mengalir terus-menerus dari api. Pada keadaan ini, air akan menyerap panas. Arena menyerap panas maka akan mendapatkan energi. Energi ini akan digunakan untuk menaikkan suhu air hingga titik tertentu dan tidak akan naik lagi karena energi yang diserapkan digunakan oleh air untuk mengubah molekul air menjadi molekul gas dengan cara
energi diserap oleh molekul sehingga ikatan antar molekul menjadi lebih renggang dibandingkan dengan molekul zat cair. Prinsip penguapan ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk membuat AC dan kulkas. Selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan benda gas menjadi cair yang merupakan kebalikan dari menguap. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita memasak air dengan panci yang ditutup. Setelah air mendidih, selang beberapa saat, air akan menguap menjadi uap air. Nah, uap air akan menyentuh panci dan akan mengembun. Pada peristiwa ini, uap air yang menyentuh tutup panci akan melepas panas. Karena melepas panas, uap air akan kehilangan energi untuk mempertahankan molekulnya, sehingga molekul gas dapat membentuk ikatan antar molekul menjadi molekul zat cair. Contoh mengembun yang lainnya itu ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Selanjutnya, ada air panas ditutup dengan piring, maka bagian atas piring yang dipakai tutup akan menetes air. Dan pada saat kita menghembus nafas pada kaca, maka kaca tersebut akan mengembun. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Pada peristiwa ini, uap di udara mengalami pelepasan panas sehingga energi yang terdapat pada uap air akan berkurang. Dengan berkurangnya energi pada molekul-molekul uap air, maka akan lebih mudah untuk memperkuat ikatan antar molekul, sehingga dapat terbentuk molekul zat padat atau salju. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian, maka lama-kelamaan akan habis. Pada peristiwa tersebut, kapur barus menyerap kalor dari lingkungannya. Saat kapur barus menyerap kalor, maka kapur barus akan mendapatkan energi. Energi ini akan digunakan oleh molekul, sehingga ikatan antar molekul akan mengalami perenggangan. Nah, sehingga kapur barus mengalami perubahan wujud menjadi gas. Kapur barus tidak menjadi cair terlebih dahulu karena pada setiap benda memiliki kalor laten yang berbeda-beda. Pada kapur barus, kalor laten untuk mengubah wujudnya menjadi gas relatif rendah, sehingga dengan berada pada suhu ruangan saja, maka kapur barus dapat berubah wujud menjadi gas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh perubahan fisika itu jelas ya pada gambar. Jadi, saat pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi, sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan itu. Misalnya, rasa manis masih ada, baik dalam wujud padat maupun dalam bentuk larutan dalam air. Perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, dari cair menjadi padat atau es, atau dari cair menjadi gas. Nah, kalau perubahan kimia itu menghasilkan jenis dan sifat materi baru dari zat semula. Jadi, terlihat dari gambar ya, mengubah jenis dan sifat kayu. Awalnya, kayu tersebut tuh kuat. Setelah dibakar, maka kayu tersebut menjadi rapuh. Nah, kayu itu sebagai reaktan, dan arang itu sebagai hasil dari produk. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan. Terlihat dari gambar ya, yang pertama yaitu pembuatan es batu. Air yang dimasukkan ke dalam lemari es akan berubah menjadi es. Hal tersebut dapat terjadi karena air melepaskan kalor yang kemudian akan diserap oleh sistem lemari es. Kalor yang dilepas secara terus-menerus akan menyebabkan air secara perlahan berubah menjadi es karena suhu air semakin rendah. Selanjutnya yaitu embun di pagi hari. Di pagi hari seringkali dijumpai embun yang menempel di daun. Embun dapat terbentuk dari zat gas yang berubah menjadi zat cair karena adanya pengaruh suhu. Pada malam hari, suhu di lingkungan adalah rendah. Maka dari itu, udara yang berupa gas akan mengalami perubahan wujud akibat dari rendahnya suhu tersebut. Kalor dari udara akan diserap oleh lingkungan sehingga gas berubah menjadi air. Contoh selanjutnya yaitu mengecilnya kapur barus di lemari. Mengecilnya kapur barus di lemari dipengaruhi oleh kalor yang ada di sekitarnya.
Lingkungan di sekitar kapur melepaskan kalor yang kemudian diterima oleh kapur barus yang bersuhu rendah, sehingga secara perlahan-lahan maka kapur barus akan mengecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.